Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F dengan skor 2-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengevaluasi penampilan Timnas senior Indonesia usai kalah 0-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada Kamis malam. Erick mengakui beberapa kesalahan sendiri dilakukan pemain Indonesia sehingga berbuah gol untuk Irak. Kita masih ada peluang untuk lawan Filipina, tapi kembali saya yakin Filipina yang sekarang juga berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin karena ketua umumnya baru. Ketua umumnya menyampaikan saya juga ingin seperti Indonesia. Jadi saya jangan melihat Filipina ini tim yang kita anggap rendah, kita bisa mudah seperti sebelum-sebelumnya gitu. Skor kita sama Filipina sebelumnya 1-1. Artinya untuk pertandingan di Indonesia tanggal 11 kita harus benar-benar memaksimalkan poin yang hari ini hilang. Mainannya baik tapi Pak Menpora lihat kan ada handball. Ya kalau handball mungkin sulit lah ya kalau namanya juga sepak bola. Tetapi berapa kesalahan tadi kan memang akhirnya mengakibatkan ada gol tambahan, juga ada tadi kartu merah. Ya saya rasa ini yang harus dievaluasi, tidak salah menyalahkan ya, karena saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 tapi kan 11 pemain. Jadi inilah pekerjaan rumah besar PSSI juga operator liga, mendongkrak kualitas kompetisi supaya jangan disepelekan lagi, supaya jangan dihina-hinakan lagi, supaya jangan dianggap remeh lagi sebagai local pride yang dianggap tidak punya kualitas, karena sebetulnya kualitas ada di sana, bakat ada di sana, potensi ada di sana, cuma tinggal mau nggak kita benar-benar merapikan, memoles dan memperbaikinya. Gue sih kecewa ya karena kita itu nggak perlu kalah. Sebenarnya sama sekali nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Cuman yang agak gue sedikit sayangkan, kita mainnya jam 4. Oke. Sintayong bilang mereka nggak suka kalau main siang gitu. Arab itu. Ya itu betul. Itu karena waktu gue di Iran, gue di Dubai itu mereka itu aktivitasnya semua jam 6 ke atas lah. Itu betul. Cuman mungkin dia lupa mayoritas pemain kita itu dari Eropa semua. Sama aja dong berarti. Sama aja. Handicapnya ya. Iya. Dan itu kelihatan banget. Terutama siapa jenderal di tengah Tom Haye. Kelihatan abis ya. Kalau kita bicara Ivar, Hubner, Ragnar, Shane, itu kan udah berapa kali main di Tuan. Udah ada aklimatisasinya ya. Tom Haye itu baru match kedua, Ragnar baru match kedua. Dan terutama Tom Haye kelihatan banget menit 30 aja udah kepanasan, mukanya udah merah. Dan benar menit 60-70 udah ganti Ivar. Tapi kalau kita lihat di babak pertama, ya kita harusnya minimal dapat 1 poin. Banyak peluang, Irak 0 peluang, cuman sekali shot yang ke samping. Ya, that's it. Kita bener-bener peluangnya bukan jatuh dari langit ya. Ya. Bener-bener set play, create, yang bener-bener kreativitas. Tapi ya that's football. Yang gue kemarin bikin preview, yang gue takutin ya itu penalti kartu merah dua-dua dapat loh. Di babak kedua kita dapat penalti kartu merah. Blunder Hernando. Lengkap penderitaan. Berkat itu kita ya harus fight lawan Filipina. Mari teman-teman semua, para netizen penggemar sepak bola Indonesia, udahlah nggak usah terlalu membuli, ya menghujat pemain-pemain Indonesia karena jangan melihat di satu pertandingan jelek, kalah, tapi kemudian nanti kalau kita menang melawan Filipina berubah lagi, ada sanjungan, ya. Bagaimana kemarin kalau Hernando bisa menggagalkan penalti dari Aimin Hussein, pasti akan disanjung dia. Akan dipuji kalau kita bisa bermain imbang. Tapi ketika dia membuat kesalahan, blunder, ya kita menghantam dia kan tidak enak. Kita seharusnya memberikan support, menyemangati tim Garuda kita agar lebih baik lagi. Kesempatan masih ada melawan Filipina. Dan kalau kita bisa menang melawan Filipina, pasti kan ada banyak pujian juga. Ya, dia akan mengalir kepada pemain-pemain kita. Ya, soal kalah menang dalam sepak bola pasti ya biasalah itu, harus ada kalah dan ada menang. Dan itu yang kita alami melawan Irak. Walaupun memang sangat menyesakan ini ya. Karena Irak juga tidak bermain hebat-hebat amat, tidak bagus. Walaupun level mereka ada di atas kita. Hanya pelatih yang lebih paham. Dan pelatih tersebut adalah Shin Tae-yong, warga negara Korea Selatan yang punya niat baik,
yang punya keinginan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kenapa gak kita dukung dia? Kenapa kita harus mengkritik? Ya kan teman-teman? Kita boleh mengkritik, tapi kritikan kita itu harus sesuai dengan fakta. Contoh, ya kan? Wah, kenapa nih Sintayong tidak memainkan Nathan Choaon dari awal lawan Tanzania? Nah, mungkin Nathan Choaon akan dimainkan di babak kedua untuk melakukan rotasi. Nah, seperti itu. Dan kenapa Marcelino kok dimainkan di sebelah kanan? Ya mungkin Sintayong ingin bereksperimen dengan Marcelino, tapi apa yang dia lakukan itu dia sudah paham apa yang perlu dia lakukan. Bahkan dia mengatakan ya udah nih lawan Tanzania nggak masalah, mau seri juga. Bahkan dia sengaja memainkan semua pemain agar tidak bisa dibaca oleh tim lawan, yaitu Irak yang akan kita hadapin pada tanggal 6 Juni nanti. Jadi saya pikir kalau kita ingin memberikan statement ya kita juga harus melihat nih ya flashback dari Timnas Indonesia. Betul, sebelumnya Timnas Indonesia pernah lolos ke Piala Asia dengan mengandalkan semua pemain nasional, tapi itu adalah generasi pemain yang berbeda. Saya juga pernah mengatakan dulu kita punya banyak pemain bagus, tapi sekarang kan kita sedang mencari. Karena sekarang kan banyak pemain muda, mereka sedang berproses dan mulai berprogres. Jadi biarkanlah mereka berkembang. Ini masa depan dari Timnas Indonesia ini bagus, dan biarkanlah tetap cerah. Ya kan teman-teman? Jadi saya pikir kita juga gak perlu emosi, ya wajar setiap orang bisa memberikan pendapat. Tapi ya setiap orang yang ingin memberikan pendapat juga harus sedikit banyak mengetahui rekam jejak dari Timnas Indonesia. Harus tahu historinya seperti apa. Ya saya juga ingin kalau bisa udah 100% deh pemain-pemain dari Liga 1. Tapi capable atau enggak mereka belum tentu. Yes, bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Asia sebelumnya kan. Betul kan dari kualifikasi. Tapi jika kita punya pemain-pemain diaspora ini di Piala Asia Senior lalu dan juga di Piala Asia U23, saya gak yakin akan lolos dari fase grup. Jadi saya pikir ini adalah momen bagi kita semua untuk bersatu dan fokus untuk 2 pertandingan Timnas Indonesia nanti. Lawan Irak dan juga lawan Filipina itu penting sekali agar Indonesia bisa naik level. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mengevaluasi kinerja anak asuhnya usai dikalahkan Irak. Menurutnya, salah satu penyebab kekalahan akibat ada pemain Timnas yang melakukan kesalahan. Isi jalannya, red pertandingan baik, tapi dengan ada kesalahan kita sendiri. Katanya usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Sin mengatakan, evaluasi dilakukan agar permainan Timnas berjalan lebih baik ke depannya. Kita evaluasi sehingga kita lebih berkembang lagi, ujarnya. Para pemain sudah bekerja keras tapi banyak hal yang disayangkan. Dengan pengalaman seperti ini kita harus lebih berusaha lagi untuk ke depannya, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, pada penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. 2 gol tersebut dicetak oleh Ayman Hussein, 18 di menit ke-54 dan Ali Jasim, 17 menit ke-88. Walau kalah, Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran ketiga, karena berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F. Irak pun di puncak klasemen dengan 15 poin, Indonesia menyusul dengan 7 poin di peringkat kedua. Sementara itu, Vietnam dengan 6 poin ada di tempat ketiga. Dasar klasemen masih dihuni Filipina dengan 1 poin. Pada pertandingan terakhir, Indonesia akan bertemu Filipina. Partai ini akan berlangsung di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa pekan depan. Berita selanjutnya, pemain Irak Ayman Hussein akui sengaja gagalkan penalti saat lawan Timnas Indonesia. Pemain Irak, Ayman Hussein mengaku sengaja tidak membobol gawang Timnas Indonesia saat mengeksekusi penalti kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Indonesia kalah dari Irak 0-2. 2 gol tersebut dicetak oleh Ayman Hussein pada menit ke-54 dan Ali Jasim pada menit ke-88. Gol pertama Irak dicetak Hussein dari titik penalti usai bola mengenai tangan Justin Hubner di kotak terlarang. Setelah itu, wasit Son Evans kembali menghadiahi Irak penalti kedua, usai Hernando Ari dianggap melanggar pemain Irak pada menit ke-74. Ayman Hussein kembali ditunjuk sebagai algojo, namun tendangannya kali ini melambung tinggi dari mistar gawang. Sontak eksekusi tidak biasa yang dilakukan pemain Al-Quwa Al-Jawiyah tersebut pun menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi awak media soal eksekusi penalti kedua itu,
Aiman mengaku bahwa tendangan tersebut sengaja ia arahkan ke atas gawang. Aiman mengungkap, rekan setimnya melakukan diving saat Hernando berusaha meraih bola. Untuk itu dia memilih fair play dengan tidak membobol gawang Indonesia di penalti kedua. Itu sangat buruk tembakan penalti kedua, saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, sebut Aiman. Namun di tendangan kedua, itu adalah tendangan yang memang saya harap tidak masuk ke dalam gawang, sambungnya. Aiman menyampaikan, Hernando Ari tidak melakukan pelanggaran dengan menyentuh kaki rekannya. Namun, pemain Irak sengaja melakukan diving di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Saya bertanya kepada rekan saya, apakah kamu terkena kiper Indonesia? Dia katakan, tidak, tetapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, pungkasnya. Berita selanjutnya, Hernando Ari dapat dukungan dari Maarten Paes usai blunder di laga timnas, dukungan kiper FC Dallas. Kiper FC Dallas yakni Maarten Paes memberikan dukungan kepada Hernando Ari yang baru saja melakukan blunder di laga timnas Indonesia vs Irak pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Dukungan tersebut dilakukan jelang laga pamungkas timnas Indonesia di putaran kedua yakni menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Blunder yang dilakukan Hernando Ari membuat gawangnya kembali kejebolan dari pemain Irak, Ali Jassim, pada menit ke-88. Hernando Ari melakukan kesalahan fatal karena ingin mencoba membangun serangan dari bawah. Kiper Persebaya Surabaya itu kesulitan untuk memberikan bola ke rekan-rekannya karenanya ruang geraknya sudah ditutup pemain Irak. Walhasil Hernando Ari mencoba melewati Ali Jassim. Sayangnya, Ali Jassim lebih cerdik dan berhasil merebut bola dari Hernando Ari, lalu melepaskan si kulit bundar itu ke gawang timnas Indonesia. Sebelumnya gawang Hernando Ari sudah kemasukan gol lewat eksekusi penalti penyerang Irak Aiman Hussein pada menit ke-54. Irak mendapatkan penalti setelah tendangan Ali Jassim mengenai tangan Justin Hubner. Timnas Indonesia pun menyerah dengan skor 0-2 dari Irak dalam pertandingan tersebut. Usai pertandingan, Hernando Ari tampak menyesal telah melakukan blunder. Ia langsung menyampaikan permintaan maaf di akun Instagram pribadinya. Hernando Ari menggunakan emoji tanda permintaan maaf yang ditunjukkan kepada fans Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sepertinya agak sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh kiper asal Semarang, Jawa Tengah, itu. Bahkan, Sintayong akan mendiamkan Hernando Ari selama 2 hari akibat kesalahan fatal yang dilakukannya. Tujuan Sintayong itu lebih kepada pemulihan mental dari Hernando Ari dan bisa menunjukkan performa terbaiknya lagi. Minta maaf emoji, tulis Hernando Ari. Hernando Ari langsung mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia, terutama posisi penjaga gawang. Dukungan pertama datang dari kiper Persikabo 1973, Syahrul Trisna. Syahrul Trisna merupakan penjaga gawang yang sempat dipanggil Sintayong bersama Hernando Ari. Ia memberikan dukungan semangat kepada Hernando Ari. Resiko yang selalu melekat dalam diri semua penjaga gawang. Tidak ada yang bisa menghindar karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Bahkan, penjaga gawang dunia pun pasti pernah mengalami momen ini. Tetap kuat Ndo dan fokus ke pertandingan selanjutnya, tulis Syahrul Trisna kepada Hernando Ari. Hernando Ari juga mendapatkan dukungan dari Maarten Paes. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia itu meminta Hernando Ari untuk fokus ke pertandingan selanjutnya dan melupakan momen krusial tersebut. Maarten Paes sejatinya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, proses perpindahan Federasi Belanda ke PSSI masih belum selesai sehingga ia tidak bisa membela Timnas Indonesia di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Dukungan dari Maarten Paes itu terlihat dari Instagram Stories eksklusif Hernando Ari. Hernando Ari juga membalas pesan dari kiper FC Dallas tersebut. Tetap menatap ke depan, teman, tulis Maarten Paes kepada Hernando Ari. Terima kasih Maarten, balas Hernando Ari. Ya, Hernando Ari harus bisa melupakan kejadian tersebut. Sebab, terdekat Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada laga ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Mau tidak mau Timnas Indonesia harus bisa menang melawan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.